semuanya, balik lagi di channel YouTube kita, yaitu di King Gallery Channel. Nah, oke pemirsa, di video kesempatan kali ini Ica mau review ya kan stok terbaru dari King Gallery. Mau tahu stoknya seperti apa dan mobilnya apa dan spek lengkapnya seperti apa? Jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Kita review mobil yang ada di belakang Ica ini. Ini hot item banget ya kan pemirsa. Kalau dilihat dari tampak depan itu sangat-sangat gagah banget ya kan. Mungkin pemirsa King Gallery udah tahu ya kan dari tampak depan ini mobil apa sih ya kan. Nah, di sini kita ada Toyota Fortuner GR Sport AT hitam tahun 2021 dan pemakaian pastinya 2022 ya. Bahkan mobil ini sebenarnya belum pernah dipakai ya pemirsa. Bisa dilihat dari platnya, dia belum keluar platnya nih pemirsa, karena memang mobil masih sangat baru ya. Dan GR Sport ini termasuk mobil pengganti dari Toyota Fortuner TRD Sportivo ya pemirsa, dan ini untuk Toyota Fortuner versi terbarunya seperti itu. Dan perbedaan dari Toyota Fortuner TRD Sportivo dengan Toyota Fortuner GR Sport itu dari tampak depan mungkin nggak terlalu signifikan ya kan. Yang terlihat yaitu di bagian sebelah sini ya pemirsa. Kalau untuk yang Toyota Fortuner TRD Sportivo-nya itu dia di bagian sini dia listnya berwarna merah ya pemirsa. Sedangkan untuk yang GR Sport ini dia berwarna abu-abu atau warna grey seperti itu. Kalau dari tampak dari atas sampai ke sini dia masih sama. Hanya di bagian list merah ini dia perbedaannya seperti itu. Kalau yang TRD warna merah, sedangkan yang GR warnanya abu-abu. Kalau untuk grill dia sama dengan TRD Sportivo, masih sama bentukannya seperti ini ya pemirsa, dengan emblem Toyota yang sangat besar di bagian tengah dan juga ada kamera bagian depannya nih, karena memang Toyota Fortuner ini sudah ada kamera 360-nya ya pemirsa, seperti itu. Dan juga untuk headlamp dia masih sama, dia sudah LED projector dan juga sudah ada lampu DRL yang dari sini ke bawah situ alisnya ya, kalau bisa dibilang itu alis apa sifatnya gitu ya pemirsa. Dan ini masih sama dengan Toyota Fortuner TRD Sportivo karena memang sedikit sekali untuk bagian depan. Dan juga untuk di bagian bawahnya fog lamp dia masih sama, fog lamp juga dia sudah LED dan bentukannya juga masih sama seperti itu. Dan ini juga di bagian sini juga masih sama ya kan. Dan untuk lampu sennya ada di bagian bawah sini, sama dengan TRD Sportivo juga sama. Dan yang membedakan satu lagi untuk di bagian depan yaitu ada pada sebelah sini pemirsa. Nah, untuk yang logo di bagian sini untuk TRD Sportivo dia tulisannya TRD Sportivo, sedangkan yang GR Sport ini dia bertuliskan logo Toyota. Karena kalau GR mungkin terlalu sedikit karena cuma 2 angka, jadi ini karena lebar jadinya dia ditulisinnya dia Toyota seperti itu. Kalau untuk perbedaan dari tampak depannya mungkin cuma 2 bagian ini aja ya, bagian atas dan juga di bagian bawah seperti itu ya pemirsa. Dan untuk Toyota Fortuner ini yang pastinya dia masih tangan pertama dari baru, kilometernya juga baru 64 perak, dan pajaknya dia mungkin kisaran bulan 2 atau bulan 3 pemirsa, seperti itu. Oke, mungkin untuk bagian depan sekian, kita langsung aja intipin untuk bagian samping apakah ada perbedaan juga dari Toyota Fortuner GR ini dengan Toyota TRD Sportivo sebelumnya. Jadi jangan sampai skip videonya sampai akhir. Oke pemirsa, Ica udah ada di bagian samping dari Toyota Fortuner ini ya. Mau tahu nggak nih perbedaannya apa dengan TRD Sportivo sebelumnya dengan Fortuner GR ini ya kan? Kalau perbedaannya nggak gitu signifikan seperti yang awal tadi pada saat bagian depan ya pemirsa.
Untuk bagian samping di sini nggak ada logo atau emblem tambahan GR-nya ya kan. Dan untuk ukuran ban dia sama dengan yang TRD juga. Dia berukuran 265 per 60 ring 18. Velg juga sudah tutan color. Dan yang membedakan di bagian bannya itu yaitu terletak pada bagian dopnya ya. Kalau yang TRD Sportivo itu dia tulisannya atau emblem TRD, sedangkan yang GR Sport ini dia logonya logo Toyota. Seperti itu ya pemirsa untuk perbedaan di bagian ban. Lanjut, untuk spionnya dia sama dengan yang TRD Sportivo, dia sudah rechargeable, dia sudah spion sen juga dan juga sudah electric mirror juga, dia nggak ada perbedaan ya pemirsa. Lanjut ke bagian talang air. Nah di sini untuk talang airnya masih sama. Hanya yang membedakan yaitu logonya ya pemirsa. Untuk yang sebelumnya di bagian sini dia ada logo TRD Sportivo-nya, sedangkan yang GR ini yaitu logonya GR ya pemirsa, seperti itu. Dan juga dia di bagian atas tuh ada roof rail sama, nggak ada beda. Di sini juga bagian jendela ada list chrome sampai ke belakang itu juga sama ya sama TRD Sportivo. Handle pintu pun sama, sudah chrome dan juga sudah ada smart keyless, smart key-nya ya kan, tinggal pencet. Seperti itu. Dan juga yang membedakan di bagian samping yaitu pada stiker di bagian bawah ini ya pemirsa. Nah, ini dia. Dan stiker ini untuk yang GR dia tulisannya logo GR. Kalau yang TRD Sportivo-nya yaitu dia juga ada tulisan TRD Sportivo. Jadi hanya kayak diganti gitu aja ya pemirsa. Dari TRD Sportivo ke GR Sport seperti itu. Footstep masih sama warnanya hitam. Dan overall untuk bagian samping seperti itu ya pemirsa, perbedaannya cuma sedikit juga di bagian talang air dan juga stiker di bagian bawah seperti itu. Untuk overall keseluruhan untuk bagian samping sama dengan TRD Sportivo yang sebelumnya. Oke, mungkin bagian samping seperti itu ya pemirsa reviewnya. Coba kita intipin untuk bagian belakangnya. Apakah ada perbedaan yang signifikan di bagian bagasinya? Jadi tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke pemirsa, King Gallery udah ada di bagian belakang atau bagian bagasi dari Toyota Fortuner GR Sport tahun 2021 ini ya. Nah untuk perbedaan dari tampak belakang ini kayaknya nggak ada ya pemirsa. Untuk bagian atas dia sudah ada spoiler dan juga ada stop lampnya juga ya kan, sama dengan yang TRD. Dan ini juga sudah dilengkapi defogger atau anti kabut dan juga ada wipernya juga. Dan ini juga list yang dari depan sampai ke belakang dia sampai sini ya pemirsa. Dan juga di sini ada logo Toyota di bagian tengah dan juga ini sudah chrome. Dan juga ada emblem Fortuner dan ini besar sekali di bagian garnisnya ya pemirsa, seperti itu. Lampu belakang masih sama dengan yang TRD Sportivo. Ini juga sama dengan yang TRD Sportivo. Mungkin perbedaannya ada pada di sini ya pemirsa. Nah kalau yang TRD Sportivo dia tulisannya TRD Sportivo, sedangkan yang GR ini tulisannya yaitu emblem logo GR Sport, seperti itu ya pemirsa. Untuk bagian belakang juga sama, dia sudah ada rear parkir kameranya seperti itu. Dan juga ada 5 sensor titik parkir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 sensor titik parkirnya seperti itu. Jadi udah ada rear parkir kameranya, sudah ada sensor parkirnya juga. Jadi sangat lengkap ya pemirsa. Dan juga yang membedakan dia ada di bagian sini nih pemirsa. Nah, kalau yang TRD Sportivo itu dia tulisannya TRD Sportivo dan di sini untuk yang GR dia tulisannya GR emboss gitu ya pemirsa. Dan juga yang di bagian bawah list kecil ini, kalau yang TRD Sportivo tulisannya TRD Sportivo, sedangkan yang GR Sport ini dia tulisannya Toyota. Seperti itu ya pemirsa. Dan ban serep dia ada di bagian bawah sini dan memang belum pernah turun juga ya karena mobilnya juga baru turun dari dealer. Oke, mungkin untuk bagian tampak ke depan, belakang, maksudnya nggak ada perbedaan signifikan, hanya di bagian sini dan juga di bagian sini aja ya pemirsa perbedaannya. Oke, kita coba intipin untuk bagian bagasinya. Tapi Ica mau buka pakai remote aja deh pemirsa, biar kelihatan lebih keren. Oke. Nah untuk bagasinya seperti ini, dia bisa menggunakan remote untuk buka bagian bagasinya dan juga dia sebenarnya sudah ada kick sensornya ya kan pemirsa.
Cuman memang kalau kick sensor kayaknya ribetnya begini-begini ya kan pemirsa. Mendingan lebih simpel pakai remote seperti itu. Dan untuk bagian belakang ini, bagian bagasi masih sama dengan yang TRD Sportivo, dia nggak ada beda. Di sini ada lampu bagian belakang, karpet masih sama, ya kan? Seperti itu. Dan ini posisi bagasi apabila baris ketiganya dibuka atau digunakan. Kalau misalnya kalian mau dapatin ruang bagasi yang lebih luas lagi, kalian tinggal lipat aja untuk baris ketiganya ya pemirsa. Seperti itu. Dan juga di bagian sini untuk tempat penyimpanan dongkrak, toolkit, dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Dan ini semuanya masih sangat lengkap ya pemirsa. Dan juga di sini ada pengait gitu untuk kalian naruh-naruh barang, dan juga ada power outletnya juga di bagian bagasi. Seperti itu. Overall keseluruhan untuk bagian bagasinya hampir sama semuanya dengan TRD Sportivo, tidak ada beda ya pemirsa. Oke, mungkin sekian. Kita tutup dulu. Nah, ini nggak ada apa namanya, nggak ada macet sama sekali ya pemirsa untuk bagian bagasinya, untuk power back door-nya seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk bagian belakang atau bagian bagasi. Setelah ini kita intipin untuk bagian interiornya. Apakah ada perbedaan lagi dari TRD Sportivo dengan mobil GR Sport ini? Stay tune di King Gallery Channel. Oke pemirsa King Gallery, Ica udah ada di bagian interior dari Fortuner ini ya kan. Ini sih tadi Ica di luar panas banget, tapi kalau udah masuk ke dalam sini berasa di kulkas, alhamdulillah dingin. Jadi muka Ica nggak keringetan ya pemirsa. Oke, langsung aja untuk bagian interiornya. Untuk perbedaannya itu nggak terlalu signifikan ya pemirsa. Untuk yang tipe GR dan juga TRD Sportivo, untuk setirnya dia masih sama. Di sini ada perpaduan wood panel di bagian atas, dan di sini juga sudah kulit. Dan di bagian setirnya ini dia ada logo GR-nya ya pemirsa di bagian bawah sini seperti itu. Dan untuk bagian samping di sini kontrol audio masih sama dengan head unitnya. Di sebelah kanan dia pengaturan MID-nya atau speedometer ya pemirsa. Speedometer masih tetap sama dengan yang TRD Sportivo. Dia ada pengecekan ban, posisinya ada di mana juga sama posisinya ada di GR ini ya kan. Dan ini juga sudah pedal shift juga, sudah ada pedal shift sama. Dia juga sudah tilt dan teleskopik ya kan tuh. Nah, seperti itu ya pemirsa. Udah sangat lengkap. Dan juga di bagian door trim, di bagian sini dia masih plastikan keras sama. Handle pintu chrome, dan di sini ada apa namanya? Yang untuk armrestnya itu dia kulit. Warna apa namanya? Bahannya bahan kulit. Seperti itu. Dan power window-nya semua dia sudah automatic ya kan, nggak cuman di bagian pengemudi aja, tapi di bagian passenger juga sama dia automatic. Di sini juga ada pengaturan door lock, power window juga, dan untuk apa namanya, spion elektrikalnya juga semuanya di sini masih lengkap, masih sama dengan yang TRD Sportivo. Dan start stop engine-nya juga di sini ada logo GR-nya juga ya pemirsa, seperti itu. Untuk dashboard sama, semua sama, head unit sama ya kan, head unit juga ini 9 inci. Dan untuk yang membedakan yaitu ada pada AC-nya. Kalau yang GR ini dia sudah dual zone, kanan kiri dia bisa pengaturan beda antara passenger dengan pengemudi. Sedangkan yang TRD Sportivo dia hanya untuk keseluruhannya gitu ya. Jadi dia belum dual zone seperti itu. Dan ini juga di bagian bawah ada charging wirelessnya juga ya, untuk handphone yang support dengan charging wireless. Dan ini juga panel sebelah tengahnya ini dia sama wood panel gitu, sama dengan yang TRD Sportivo, nggak ada beda. Transmisi yang pasti automatic, ada PRN dan juga D dan S, dan handrem sama pakai tuas manual gitu. Dan di sini ada pengaturan eco mode dan juga power mode seperti itu. Dan ini untuk pengaturan jalan licin. Untuk keseluruhan dari interior seperti itu sama ya kan, nggak ada bedanya, hanya beda satu titik ini aja. Untuk bagian jok juga sama, ini joknya sudah kulit dan juga ini berwarna hitam ya, atau warna black ya pemirsa. Armrestnya ini seperti ini dan ini masih sangat nyaman. Storage-nya lumayan besar. Untuk di bagian atas pun sama ya kan pemirsa, di sini sun visor-nya juga sudah ada kaca dan juga lampunya juga. Apa namanya, pengaturan lampu juga masih sama. Ini spion tengahnya juga sama. Dan juga di sini ada apa namanya nih,
lah TV tengah ya, dan ini juga sama ya pemirsa, seperti itu. Dan ini juga masih berfungsi dengan baik, dan interiornya juga kalian bisa lihat sendiri, joknya itu masih plastikan semua karena memang mobilnya mobil baru ya pemirsa. Ini mobil 3 baris sangat nyaman dan yang pastinya cocok banget buat pemirsa King Gallery yang memang lagi cari mobil gagah keren dan juga muat untuk banyak orang juga pastinya karena dia 3 baris. Seperti itu pemirsa. Mungkin overall untuk bagian interiornya sedikit segitu aja ya pemirsa, karena nggak ada perbedaan dengan Tiadi Sportivo dengan GR Sport ini. Oke, mungkin sekian. Setelah ini Ica akan review untuk bagian mesin dan harganya berapa sih yang dibanderol untuk Toyota Fortuner GR Sport tahun 2021 ini. Jadi tetap stay tune di King Gallery Channel. Nah, oke pemirsa, setelah tadi Ica review bagian depan, samping kanan ya kan, dan juga belakang dan juga interior, Ica setelah ini akan mengulas sedikit untuk bagian mesin dari Toyota Fortuner GR Sport tahun 2021 ini ya. Dan untuk Toyota Fortuner GR Sport ini dia menghasilkan tenaga maksimal di 161 horsepower dengan torsi puncak di 242 Nm ya pemirsa. Dan juga mesin diesel turbo mampu menyuburkan tenaga di 147 horsepower dengan torsi puncak di 400 Nm ya pemirsa. Dan juga memang mobil Fortuner ini terbukti memang mobil gagah yang pastinya mampu berjalan di segala medan ya pemirsa. Nah, oke, mungkin sekian untuk bagian mesinnya. Penasaran kan harganya berapa ya kan untuk Toyota Fortuner GR Sport AT hitam tahun 2021 ini? Nah, untuk Toyota Fortuner ini dengan spek tangan pertama dari baru, kilometer 64 ribuan, pajak estimasi bulan 2, dibanderol harga murah aja pemirsa, cuman di 545 juta aja. Khusus kredit udah bisa bawa pulang mobil Fortuner ini yang like new banget. Memang sebetulnya memang ini sebenarnya mobil baru ya pemirsa, seperti itu. Jadi buat kalian yang memang lagi cari mobil yang ada di belakang Ica ini, saran Ica buruan banget ya kan, kontak Ica atau tim marketing lainnya untuk janjian untuk lihat unitnya, test drive unitnya, dan juga cocokin harganya. Dan buat kalian yang memang mau tahu harga cashnya ya kan, kalian kontak Ica juga ya kan, tinggal kontak Ica atau tim marketing lainnya untuk dapetin best price-nya juga, seperti itu. Dan buat kalian yang memang ragu untuk beli mobil bekas ya kan, gak usah ragu atau khawatir beli mobil di King Gallery. Karena apa? Karena kita banyak banget jaminan yang akan kita berikan kepada pemirsa King Gallery. Kita ada 3 jaminan. Yang pertama jaminan dari showroom, yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin dan matic tidak pernah jebol atau marah pada jebol, dan yang kelima surat-surat dijamin asli dan absah. Dan juga jaminan yang kedua, yaitu semua unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari Autospektor atau dari pihak ketiga. Dan juga jika kalian masih ragu juga ya kan, karena itu mungkin udah bisa-bisanya showroom ya kan, nah kalian boleh banget bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk general check up apakah yang Ica bilangin itu benar atau enggak gitu kan. Jika terbukti ternyata mobilnya bebas bekas banjir atau bekas tabrak ya kan, uang balik full 100% tanpa potongan sedikit pun. Jadi kalian beli mobil di King Gallery nggak usah ragu atau tidak usah khawatir ya pemirsa, seperti itu. Oke, mungkin sekian tadi Ica udah sebutin jaminan. Nah, satu lagi buat kalian yang memang belum tahu alamat dari King Gallery, yaitu kita ada di Pasar Mobil Kemayoran Blok Y6 Y7 Z12 Z15 dan juga di X6 dan X11. Masuk dari pintu 8 tinggal belok kanan atau belok kiri, itu markas dari King Gallery. Dan jam operasional kita buka setiap hari di Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita bisa banget ya. Pokoknya kalian tinggal janjian aja dengan Ica atau tim marketing lainnya untuk janjian. Kalian bisa datang ke showroom mau jam 6, jam 7 pasti kita tungguin asal kalian pasti datang ke showroom, seperti itu. Jadi nggak PHP ya pemirsa. Oke, mungkin sekian ya review Ica mengenai mobil keren yang ada di belakang Ica, yang gagah, yang maco dan
super segala-galanya ini ya kan. Ica mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam perkataan ya kan, karena Ica juga masih belajar dan mungkin next video Ica akan lebih belajar lagi. Dan Ica mohon pamit undur diri. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.